Halo, selamat sore buat kawan-kawan semua yang para YouTube dan para penonton. Kali ini saya ada mau pergi ke suatu tempat, ada acara kebetulan sore ini jam 5. Sebenarnya sudah jam 5 ya, tapi karena situasi traffic yang tidak memungkinkan dari jam 2 kalau nggak salah. Jam 2 atau setengah 3 itu hujan hujan deras banget, dan sampai sekarang ini hujan masih belum berhenti gitu loh. Nah, memang hujan ini kendalanya banyak ya, traffic jadi macet, terus juga motor-motor juga kendalanya juga banyak gitu kan. Ya mereka harus siap jas hujan gitu kan. Mereka juga yang tadi ya bawa motor bisa kiri kanan mungkin dengan cepat, ini perlahan-lahan karena takut licin ya. Jadi kan berkendara itu lebih baik gitu kan, hati-hati di jalan, safety juga kan. Nah yang mobil juga seperti itu, kita juga menghindari eh, kecepatan tinggi juga supaya tidak licin di jalan. Nah, di kebetulan di sore ini jadi ya, kalau dalam hujan nih, kondisi hujan, banyak terkadang orang suka menyepelekan kondisi hujan, apalagi sekarang ini lagi sudah musim hujan sih, harusnya masuk musim hujan ya, walaupun ya kadang nggak hujan, terkadang hujan, jadi nggak menentu gitu loh, situasinya nggak menentu di semua berbagai daerah juga beda-beda. Di sini hujan, mungkin di kepulauan lain tidak hujan gitu, atau sebaliknya gitu kan. Di sana hujan, di sini ternyata panas, atau lagi tiba-tiba semua merata panas semua gitu, atau hujan semua gitu kan. Kan nggak tahu, namanya iklim ya, iklim cuaca tidak bisa diprediksi gitu. Makanya kadang kalau di BMKG itu perkiraan cuaca gitu kan. Perkiraan cuaca itu yang memprediksi, oh arah angin tuh kemana, kira-kira jam segini tuh bisa jadi dampaknya hujan atau gerimis atau hujan deras atau panas gitu. Walaupun kadangan meleset, ya ada melesetnya juga, tapi kecil lah kemungkinan kalau melesetnya itu ya, tidak tidak apa namanya, tidak pasti banget. Nah, di video ini saya buat kalau dalam kondisi hujan nih, tips-tips untuk di perjalanan ya, untuk pengendara motor maupun mobil. Nah, untuk motor selalu gunakan eh, jas hujan ya, jas hujan atau jaket hujan disediakanlah di dalam bagasi motor, karena kita kan nggak tahu ya, namanya hujan kan nggak ada panggilan ya, nggak ada tiba-tiba nanti gue jam segini hujan, nggak ada gitu loh. Jadi eh, siapkanlah itu, lalu pergunakanlah helm kalau bisa ya, untuk kaki juga supaya amit-amit lah ya, tidak terjadi apa-apa ya, gunakanlah sepatu sendal gitu ya, atau mungkin sepatu yang tertutup yang aman untuk di jalan gitu, karena kan kita nggak tahu ya, namanya kejadian kalau orang amit-amit lah ya, misalnya naik motor terus kejadian gitu, ditabrak atau mungkin kita licin bawa motor, kan kita bisa cedera di kaki, cedera di badan gitu. Nah untuk itu juga safety-nya juga harus prioritaskan juga, khususnya untuk pengguna motor ya, untuk menghindari licin, cek tekanan angin ban motor ya. Kalau bisa sih angin nitrogen tuh lebih baik ya untuk di jalan. Lalu cek remnya juga, setelan remnya, rem depan, rem belakang gitu, diperiksa juga cairan minyak remnya gitu kan. Apakah ini udah hitam nih minyak remnya, berarti harus ganti gitu. Jadi kita tuh harus safety juga, bukan di safety di diri saja, tetapi di kendaraan yang kita pakai. Begitu juga dengan mobil ya, mobil juga kita harus cek juga ban-bannya. Begitu juga motor tadi ya, bannya apakah
ini masih layak nggak dipakai di hujan gitu loh. Kadang kan ada tuh orang yang tidak terlalu mementingkan perawatan kendaraannya, jadi ban itu kondisinya udah tipis banget atau udah gundul tuh masih dipakai untuk di jalan hujan, yang sebenarnya itu tidak boleh gitu dan tidak disarankan gitu ya. Nah itu juga harus dipikirkan. Lalu apalagi kalau untuk mobil, berjaga jarak ya, itu penting. Jaga jarak khususnya di kemacetan, apalagi hujan gitu ya. Jangan hanya di dalam kota sih, di tol juga boleh. Di tol kalau misalnya menjaga jarak itu nggak ada masalah gitu loh. Kita harus konstan kecepatannya. Kalau toh hujan dikurangi kecepatannya agar tidak melebihi batas. Jadi sehingga namanya kita di jalan tol khususnya, itu jarak dari kita ke depan itu, pada saat di depan tuh ada apa-apa kita bisa antisipasi rem. Nah, begitu juga sebaliknya, juga di dalam kota juga kita harus berjaga jarak. Motor pun juga seperti itu. Jangan sembarangan mau ngambil jalan karena pengen mau cepet gitu, hujan, oh enggak. Itu namanya resiko atau fatal, itu kita tidak ada yang tahu gitu loh. Nah, lalu apalagi ya, kalau untuk mobil ya rem juga harus diperiksa ya, kampas rem depan gitu, atau minyak rem juga diperiksa gitu kan. Periksa, karena namanya kalau hujan kan kita nggak tahu ya, kalau tiba-tiba lagi ngerem kan kondisinya bagus nggak gitu di saat jalan licin. Selain ban tadi ya, rem. Lalu periksa untuk wiper juga. Wiper mobil itu ya itulah VIP-nya mobil ya, bukan VIP ya, apa ya, pandang untuk mata kita sih, untuk keselamatan di mata kita, karena kita melihat depan nih. Nah, kalau wipernya itu ternyata tidak bagus dalam sapuannya juga ya, hasilnya juga nggak bagus pada saat hujan. Apalagi mungkin banyak jamur kaca, mungkin harus dibersihkan jamur kacanya, perawatannya. Bagaimana sih caranya supaya biar nggak cepat jamuran kalau khusus untuk mobil kaca depan ya, bukan hanya depan, samping, belakang? Bagaimana? Pertama, gunakan sabun yang benar-benar untuk khusus mobil, bukan sabun colek atau sabun sunlight gitu, bukan. Jadi benar-benar sampo mobil. Lalu kalau bisa cuci jangan di bawah sinar matahari ya, jadi harus ada tertutup semua biar apa ya, tidak panas gitu loh, tidak panas kaca itu. Dan langsung ini lama-lama nanti takutnya kacanya bisa baret, atau mungkin kacanya kena matahari jadi panas gitu kan, yang tidak boleh lah, pokoknya merusak kaca deh. Kalau bisa jangan, harus tertutup ya. Terus gunakan sampo mobil yang baik juga. Periksa wiper. Terus kalau eye wiper, kalau bisa dikasih wiper fluid. Banyak jenis wiper fluid. Wiper fluid itu ada yang bentuk seperti kayak cairan ya. Jadi kalau model produk yang sering umumnya itu kit, itu ada warna biru ya, wiper fluid, kit wiper fluid. Lalu juga ada yang produk dari Autocar juga ada sih kayaknya. Lalu di setiap dealer tuh, hampir semua mobil tuh ada menyediakan aksesoris spare part ya, wiper fluid. Itu biasanya di suku cadang di dealer-dealer resmi. Untuk keterangan nama-namanya saya tidak terlalu paham ya, tapi biasanya di setiap dealer itu ada aksesoris wiper fluid gitu. Dan itu saja sih kalau untuk perawatan ya, kalau untuk kendaraan mobil dan motor di saat hujan lagi seperti ini. Antisipasilah semua, pokoknya prioritaskan kendaraan yang kita pakai, baik motor, baik mobil, dan apapun itu jenisnya ya, demi safety. Safety-nya itu bukan di saat kita menghadapi situasi hujan, tapi di saat kondisi cuaca apapun selalu ready sih kendaraan ya, mobil, motor gitu ya. Kita harus pokoknya tetap menjaga lah, karena itu kan perjalanan untuk pemakaian perjalanan kita sehari-hari kan, jadi harus lebih baik gitu. Nah,
Lalu apa aja sih kalau hujan yang dihadapi selain perawatan kendaraan gitu? Banyak, banyak banget gitu. Jadi kayak misalnya nih, pada saat di rumah, kalau bisa kita meninggalkan rumah juga nih. Ini yang bagi yang misalnya lagi keluar rumah ya, dan rumah itu nggak ada yang jaga. Periksa arus listrik juga dan kompor terutama, karena namanya kilat atau sambaran petir itu kan tidak tahu ya, dan tidak bisa diprediksi ya. Tiba-tiba petir itu sambar ke aliran listrik atau mungkin ke rumah yang atau ke gardu listrik, kan itu nggak tahu. Jadi harus dicek juga. Kalau yang bagi ninggalin rumah itu kompor diperhatikan, terus listrik juga, kabel-kabel juga diperhatikan gitu, sehingga kita meninggalkan dalam kondisi rumah itu aman, dan kembali kita ke rumah juga kondisinya aman juga gitu. Lalu apalagi ya, hindari ini deh, aktivitas di luar yang mungkin tanah lapang ya, seperti di persawahan atau di kolam pemancingan gitu ya, atau di laut gitu ya. Nah ini kemarin saya baru dapat informasi nih, mungkin udah kita dengar ya informasinya itu ya. Ada seorang laki-laki, bapak-bapak ya, itu di daerah Bali, di Denpasar ya. Saya kurang tahu, lupa-lupa juga tepatnya di mana, tapi di Denpasar. Itu tewas karena memancing di sebuah kolam ya, sebuah kolam atau di pinggir pantai gitu. Dia tersambar petir. Nah, kalau bisa dihindarilah seperti itu. Karena apa? Petir itu kan lebih banyak sambaran petir itu lebih banyak ke daerah yang terbuka gitu. Persawahan, tanah kosong gitu kan, seperti kayak kolam juga sambaran gitu. Nah, itu harus kita hindari gitu. Kalau toh misalnya kita aktivitas di luar, ya boleh, tapi di saat hujan itu sudah reda lah. Nah, sama juga dengan halnya yang motor tadi. Kita boleh menggunakan motor di saat hujan, tapi dilihat juga situasinya. Kalau memang situasi hujannya itu terlalu deras, disarankan berteduh dulu. Gitu. Berteduh dulu. Bukannya dalam arti nggak bisa, kan saya udah ada jas hujan ini. Oh iya benar ada jas hujan, tapi lebih baiknya agak berteduh dulu, kira-kira nanti udah agak sedikit mereda hujannya, baru pakai jas hujan, baru berangkat. Tapi kalau udah terlanjur di jalan, mau langsung jalan bablas, ya silahkan, nggak apa-apa gitu. Tapi itu tadi, safety harus diutamakan. Bawa kendaraan motor juga harus diutamakan. Nah, begitu juga kembali tadi yang bapak-bapak yang di Denpasar tadi, kalau bisa itu sebagai pembelajaran di kita ya. Semoga kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti itu ya di media sosial. Dan saya secara pribadi juga mengucapkan turut berduka cita ya atas meninggalnya bapak itu yang berasal dari Denpasar. Dan kedepannya mudah-mudahan tidak ada lagi berita seperti ini lagi gitu. Apalagi sekarang musim hujan ini tidak menentu gitu loh. Memang kalau yang di bulan-bulan akhir tahun ini hujan ini selalu datang, tapi tidak menentu kapan datangnya gitu loh. Jadi kita safety tadi, yang pertama kita itu safety di dalam diri kita ya, terutama kesehatan kita juga nih. Nah ini terutama nih, ini utama banget kesehatan kita. Makan dan minuman yang baik ya, minum vitamin juga itu untuk daya tahan tubuh kita supaya tidak drop ya kondisi badan, supaya menghadapi cuaca ini kita nggak gampang sakit ya, karena kalau hujan ini kan rentan sakit lumayan gitu ya. Itu yang harus kita jaga kesehatan, pola makan, minum vitamin dan air putih juga itu penting ya. Kalau bisa sih kalau hujan kayak gini jangan terlalu sering minum dingin ya, minum air normal aja atau air hangat itu lebih baik. Lalu yang kedua tadi safety
di kendaraan. Di kendaraan kita harus melakukan perawatan, dan juga kita harus berkendara dengan hati-hati gitu ya, karena namanya kita di jalan ya semua pengen mau cepat, tapi kalau kondisi hujan seperti ini kalau bisa jangan. Kita harus menjaga jarak dan perhatikan sesama berkendara, karena kita misalnya contohnya kayak kita bawa mobil nih, saya posisi bawa mobil sekarang, itu harus menjaga jarak dengan mobil di depan atau motor-motor gitu. Nah, itu juga dengan sebaliknya, motor-motor juga seperti itu. Atau taatilah rambu lalu lintas, taatilah berkendara, jangan sampai kita mencelakakan orang atau kita jadi korban celaka gitu. Jangan sampai ya, tapi ya. Nah, lalu juga itu tadi untuk kita meninggalkan rumah juga ya, tips-tipsnya juga tuh tetap harus kita lakukan ya. Pada saat kita meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, itu kita harus perhatikan semua aliran listrik maupun kompor gas terutama ya. Itu harus diperhatikan juga. Lalu dihindari aktivitas di luar, terutama di tanah kosong, baik di sawah maupun di kolam atau di laut, mungkin ya di pinggir pantai juga dihindari. Karena kalau hujan itu kita tidak tahu apakah ini hujan ini ada kilatan petir atau tidaknya, itu nggak bisa diprediksi gitu loh. Karena belum tentu juga nih ya, belum tentu juga hujan deras itu ada kilatan, belum tentu. Dan kalau toh hujan reda juga, belum tentu juga belum tentu nggak terjadi kilat, belum tentu gitu loh. Nah jadi itulah kita harus berjaga diri dan safety juga ya dalam apapun semua, baik terutama kondisi badan juga ya. Kita harus fit, harus sehat, karena ini udah mau menjelang akhir tahun, jadi harus kondisinya lebih baik dari sebelumnya gitu. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Dan video ini seperti biasa, saya tidak diintervensi dari manapun, dan ini berdasarkan dari pendapat saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata, dan ini video yang murni dari part saya. Itu saja. Terima kasih, selamat sore, dan ini adalah part keempat. Nanti saya akan tulis part keempat ini tips menghadapi hujan. Tips menghadapi hujan itu ya nanti bisa didengar seterusnya ya sampai habis. Isinya apa saja itu nanti bisa didengar. Oke, gitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat sore.